Setiap waktu kau perhatikanku, kau Bapa yang setia, selalu menjaga, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikanmu. Berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, kau menopangku. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku
Terima kasih Tuhan, terima kasih biar hati kami senantiasa melimpah dengan syukur. Kami senantiasa merasakan dan menyadari betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, firman-Mu akan kembali memberkati setiap kami. Firman menguatkan kami Tuhan, memampukan kami untuk kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkati hamba-Mu pagi hari ini pakai dengan luar biasa untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya baik kami yang ada di tempat ini maupun setiap umat-Mu, jemaat yang senantiasa mengikuti persekutuan doa pagi melalui tayangan secara online. Kami percaya kami menerima berkat yang sama daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan, ini adalah puji-pujian atau mazmur yang dituliskan oleh Daud. Di ayat 1 dikatakan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Nah, kalau kita memperhatikan perikop ini, Daud di sini yang pertama dia merefleksikan di dalam dirinya. Dia menyadari di dalam dirinya sebenarnya betapa hebatnya Tuhan itu dan betapa baiknya dia. Dia belajar dari pengalamannya sendiri yang sudah Daud terima kepada dirinya, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana kasih setia Tuhan kepadanya, bagaimana pengasihan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Jika kita belajar dari kehidupan Daud, perjalanan kehidupan Daud, perjalanan spiritualnya, kita bisa memperhatikan Daud bukan orang yang selalu dalam imannya dia naik terus, bukan. Tapi di dalam kerohaniannya kita lihat jatuh bangun kehidupan Daud. Tapi di sini pun kita memperhatikan akhirnya Daud menyadari betapa baiknya Tuhan ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia mengerti bagaimana pemberontakan anak-anaknya kepadanya. Dan perlu kita menyadari juga ketika Daud menyadari betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupannya, dia menyadari bahwa dirinya yang tidak siapa-siapa, tapi kita melihat oleh kemurahan Tuhan dia diangkat Tuhan menjadi seorang raja yang hebat. Bahkan hingga sampai saat ini bangsa Israel pun menanti-nantikan seorang pemimpin seperti Daud. Daud menyaksikan betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasa perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya. Selama masa pemerintahan Daud, sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Maka sampai dikatakan, bukan kamu yang berperang, tapi Tuhanlah yang akan berperang untuk melawan semua musuh-musuhnya. Bahkan ketika Daud jatuh dalam dosa, Daud pun merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupannya ketika dia mengakui segala dosa-dosanya. Ada begitu banyak pengalaman yang dia diterima oleh Daud atas kebaikan Tuhan. Tentu kita juga seperti halnya Daud. Daud menggambarkan bagaimana sosok raja, yaitu Tuhan itu sendiri yang begitu luar biasa. Mungkin jika kita belajar dari dalam Alkitab, di masa-masa kerajaan, kita melihat dalam pemimpinan Daud, Salomo, Saul, bagaimana seorang raja yang hebat, seorang raja yang sungguh luar biasa, yang misalnya dia mampu menjaga keamanan bangsanya, yang seorang raja yang bisa menjamin perlindungan bangsanya, seorang raja yang bisa memimpin pasukan yang hebat, seorang raja yang bisa membawa pengaruh besar, itu pasti dielu-elukan oleh masyarakatnya. Atau seorang pemimpin bangsawan yang sungguh luar biasa pengaruhnya, yang bisa menjaga kesejahteraan, yang bisa menjaga umatnya, yang membawa bangsanya menjadi bangsa yang hebat, itu pasti umat atau masyarakatnya sangat mengeluhkan. Nah, inilah gambaran yang disampaikan oleh Daud kepada bangsa Israel. Dia mengajak dirinya sendiri, bahkan mengajak seluruh umat bangsa Israel untuk mengetahui dan untuk
menyadari betapa luar biasanya kasih sayang Tuhan dan betapa luar biasanya Ia pengasih. Dan dikatakan juga betapa panjang sabar dan besar kasih setianya. Katakan juga di sana Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah, dikatakan Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat setiap kepada yang dijadikannya. Ada banyak kenapa Daud bersyukur buat semua kemurahan Tuhan, buat pengagungan Tuhan sebagai Raja yang layak disembah. Dan di sini dikatakan Tuhan, Daud menyadari bahwa Tuhan itu pertama kalau kita perhatikan dia itu sangat baik. Bahkan di ayat-ayat kalau kita memperhatikan ada beberapa hal yang membuat Daud menyadari betapa luar biasanya Tuhan itu. Dia pasti katakan bagaimana Tuhan itu adalah penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertuduh. Di ayat 17 Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dan 18 Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dan dalam kesetiaan. Di ayat 20 juga kata Tuhan itu menjaga semua orang yang mengasihinya, tapi semua orang yang fasik akan dibinasakannya. Nah, di sini banyak alasan-alasan atau juga banyak hal-hal yang dicantumkan oleh Daud yang terus Daud kepada kita maupun kepada umat bangsa Israel pada saat itu. Kenapa mereka harus memuji Tuhan? Kenapa mereka harus bersyukur buat Tuhan, yaitu Raja di atas segala raja, yang patut layak dipuji dan disembah. Daud hanya mengumpamakan Daud raja yang hebat, yang kelihatan, yang memimpin bangsa Israel aja kelihatan mampu untuk mengeluh-elukan. Tapi kenapa dia adalah sumber keselamatan, dia adalah sumber pertolongan mereka? Kenapa mereka sulit untuk memuji, memuliakan nama Tuhan? Nah, di sini Daud mengajak seluruh umat Tuhan untuk selalu setia memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi tidak lepas dari kehidupan Daud sendiri, Daud sebenarnya sangat menyadari betapa luar biasa yang pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, pagi hari ini mari kita belajar dari Daud untuk selalu membawa, mungkin kita membawa keluarga kita membawa orang-orang yang di sekitar kita untuk selalu setia memuji Tuhan setiap hari, setiap waktunya, sama seperti Daud. Kalau kita pun belajar di Mazmur ini, Daud dikenal orang yang suka memuji Tuhan. 7 kali sehari dia memuji, mempermuliakan Tuhan. Artinya dia memiliki persekutuan kepada Tuhan, baik dia mungkin bangun di pagi hari atau di siang hari, atau mungkin dia sebelum berperang, atau mungkin di dalam istananya, atau dimanapun dia berada. Dikatakan di sana Daud selalu setia setiap hari untuk selalu memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Nah, di sini kita pun belajar betapa pentingnya kita sebagai ciptaan Tuhan, karena dikatakan di sana dia penuh rahmat kepada setiap orang, dia penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bahkan dikatakan Tuhan itu baik bagi semua orang. Nah, mari kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan segala kebaikan Tuhan, yang sudah merasakan perlindungan Tuhan, yang sudah merasakan betapa besar dan kasih-Nya dan panjang sabarnya kasih Tuhan itu kepada kita, mari kita sama-sama seperti Daud ini untuk selalu memuji Tuhan setiap waktu. Di ayat 21 ayat terakhir dikatakan di sana, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Nah, di sini ayat terakhir katakan Daud selalu memuji Tuhan, dia selalu membesarkan Tuhan lewat mulutnya, dan dia juga mengatakan bahwa biarlah segala makhluk memuji, mempermuliakan Tuhan namanya yang kudus untuk selama-lamanya. Jadi biarlah pagi hari ini, setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, kita selalu menyempatkan meluangkan waktu kita untuk mengadakan persekutuan kepada Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita naikkan ke yang tadi. Berikan syukur buat kebaikan-Mu, berikan syukur
di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa setiap pagi dari tempat ini, karena kami boleh merasakan Kau Allah yang mengasihi kami, Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kau Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan besar kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semua yang boleh kami rasakan sepanjang kehidupan kami, terutama di saat-saat seperti ini Tuhan. Kami boleh tetap merasakan bagaimana Tuhan itu menuntun kami, Tuhan itu memimpin, bahkan Tuhan senantiasa memenuhi segala kebutuhan yang kami butuhkan dalam hidup ini. Bapa di surga, biar setiap pujian pengakuan yang keluar dari mulut lidah kami setiap pagi dari tempat ini, semuanya ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memperkenankan hidup kami di hadapan Tuhan, dan Tuhan boleh melihat setiap kami Tuhan. Pagi ini menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami boleh merasakan itu dan menjadi satu peneguhan Tuhan, Kau Allah yang senantiasa menopang hidup kami. Terima kasih pagi ini setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan yang bersama-sama dengan kami dalam program doa pagi ini. Tuhan Yesus memberkati mereka, memagari, melindungi, menjauhkan dari segala celaka mara bahaya. Apa yang mereka kerjakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, Tuhan cukupkan. Demikian juga dengan seluruh kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan juga mencukupkan setiap pelayanan kami, segala kebutuhannya Tuhan juga cukupkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, ada waktunya semuanya ini boleh berlalu dan kami boleh bersama-sama kembali dan menikmati persekutuan yang indah bersama dengan saudara seiman di tempat ini. Dan kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, Tuhan tolong semuanya, semua yang ambil bagian di dalam penanganan daripada COVID ini Tuhan, di setiap kota Tuhan pakai seluruh yang pemerintahan dengan hikmat senantiasa, sehingga semuanya boleh berlalu dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.